Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, perubahan energi, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Siti berkata, "Selamat pagi teman-teman." "Selamat pagi juga Siti," jawab teman-teman. "Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh?" tanya teman-teman. "Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman," ujar Siti. "Oh iya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman?" tanya Siti. Lalu Edo menjawab, "Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat." "Ilmu apa Do?" tanya Siti. "Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik," kata Edo. "Iya, makanya waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air," ujar Udin. "Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air?" tanya Siti lagi. "Karena energi listriknya berasal dari tenaga air," ujar teman-teman. "Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik?" tanya Siti. Udin menjelaskan, energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin, lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Selanjutnya, Lani menambahkan, listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Edo pun berkata, "Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor." "Oh, begitu ya. Terima kasih ceritanya ya, teman-teman," ujar Siti. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk! Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang coba pikirkan, apa akibatnya jika tidak ada listrik? Apa pula akibatnya jika sawah kering? Nah, pikirkan baik-baik ya. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Yang pertama, Waduk Jatiluhur dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, selain sebagai pembangkit listrik, Waduk Jatiluhur juga digunakan untuk irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Pertanyaan kedua, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Coba ceritakan secara singkat ya. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Listrik yang dihasilkan PLTA kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Selanjutnya, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Kemudian pertanyaan keempat, apa yang akan terjadi jika air di waduk kering? Jika waduk kering, maka PLTA tidak bisa menghasilkan listrik dan sawah-sawah kekurangan air. Berikutnya pertanyaan kelima, tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Yang pertama, jika tidak ada listrik, maka tidak ada sumber penerangan cahaya atau lampu. Yang kedua, tidak dapat menggunakan alat-alat elektronik. Dan yang ketiga, banyak pekerjaan yang akan terganggu.
Nah, demikianlah pembelajaran kita pagi ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.